Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan limpahannya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, perkenalkan, saya atas nama Irayanti, NIM 222-02886108077. Saya berasal dari kelas PAI 1, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktek dan Media Teknologi Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Usman Nur SAG MAG. Nah, baik, video kali ini berisi tentang tutorial menggunakan e-learning Moodle Gnomio. Jadi teman-teman sekalian pasti ada yang belum mengetahui apa sih itu Gnomio, atau bahkan di antara teman-teman sekalian ada yang asing atau belum pernah mendengar apa sih itu Gnomio. Jadi sebelum masuk kepada tutorial menggunakan Gnomio, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan definisi Gnomio itu sendiri. Jadi, Moodle Gnomio merupakan salah satu pembagian situs yang berbasis LMS atau Learning Management System, di mana Gnomio merupakan salah satu website yang dapat membantu dan mempermudah dosen serta mahasiswa maupun pendidik dan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh atau yang sering didengar dengan kata distance learning atau pembelajaran secara virtual atau online. Jadi, dengan menggunakan Moodle Gnomio dapat membantu dan mempermudah dosen serta pendidik dalam menyusun sebuah silabus atau RPS, dalam memberikan penugasan, dan dalam memberikan materi terkait dengan materi ajar yang ingin diajarkan pada saat pembelajaran. Pada saat teman-teman sudah membuka layar laptop teman-teman atau komputer teman-teman, nah pastikan komputer atau laptop teman-teman sudah terhubung dengan jaringan internet, karena untuk mengakses situs Gnomio membutuhkan jaringan internet. Apabila teman-teman tidak terhubung dengan jaringan internet, maka teman-teman tidak dapat mengakses situs tersebut. Kemudian teman-teman bisa klik Chrome. Nah, setelah itu pada laman Google, pada bagian beranda, nah ini merupakan logo daripada Gnomio. Kemudian teman-teman bisa langsung ketik Pasca IAIN Pare @Gnomio. Nah, ini merupakan tampilan awal pada saat teman-teman sudah masuk pada Pasca IAIN Pare Gnomio. Kemudian bagi teman-teman yang belum mempunyai akun, teman-teman bisa klik create new account untuk membuat akun Gnomio. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus teman-teman isi. Jadi teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah untuk membuat akun, dan jangan lupa teman-teman checklist pada bagian I'm not a robot. Kemudian klik create my new account. Nah, berhubung di sini karena saya sudah mempunyai akun, maka saya langsung masuk dengan klik login. Nah, ini merupakan tampilan awal pada saat teman-teman sudah masuk pada Moodle Gnomio. Pada bagian pojok kanan atas merupakan nama akun teman-teman. Di sini nama saya Irayanti, PAI 1 Rek, disertai dengan NIM di perguruan tinggi saya. Selanjutnya pada pojok kiri bawah di sini ada navigasi, di mana navigasi berisi dashboard. Kemudian pada dashboard berisi beranda situs dan laman situs serta kursusku.
Nah, pada bagian kursusku di sini sudah ada beberapa kursus yang telah dibuat. Jadi langsung saja kita klik kursusku. Pada bagian kursusku di sini sudah ada beberapa kursus yang telah dibuat. Nah, pada bagian PTMP merupakan mata kuliah saya di perguruan tinggi Praktek Teknologi Media Pembelajaran PAI. Kemudian kursus saya yaitu pada bagian V9 atau langsung saja kita klik di sini Irayanti. Nah, ini merupakan tampilan awal pada saat teman-teman sudah masuk pada kursus yang telah teman-teman buat. Jadi, ada kursus yang telah saya buat di sini. Saya selaku guru atau teacher, jadi saya bisa memasukkan pengumuman, materi, bahkan memberikan penugasan kepada peserta didik. Nah, pada bagian kursus yang telah saya buat di sini juga, kita bisa melihat peserta yang ada di dalam kursus yang telah kita buat, melihat lencana, kompetensi, dan nilai yang didapatkan oleh peserta didik pada saat telah mengumpulkan tugas. Kemudian di sini saya juga sudah membuat pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pada masing-masing pertemuan ada berupa materi dan berupa tugas, bahkan UTS dan berupa video. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pertemuan di Gnomio dan bagaimana cara memasukkan materi ajar, bagaimana cara memasukkan informasi, bagaimana cara memasukkan video, dan bagaimana cara memberikan tugas serta UTS berupa kuis kepada peserta didik. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin membuat pertemuan dalam kursus yang telah teman-teman buat, dalam hal ini teman-teman ingin membagikan materi pembelajaran, membagikan video, atau memberikan penugasan kepada peserta didik. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menghidupkan mode ubah terlebih dahulu. Karena apabila teman-teman tidak menghidupkan mode ubah, maka teman-teman tidak bisa mengedit pada kursus yang telah teman-teman buat seperti pada layar ini. Nah, kita tidak bisa mengedit pertemuan yang telah kita buat. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah hidupkan mode ubah terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita klik hidupkan mode ubah. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah menghidupkan mode ubah, jadi teman-teman sudah bisa mengedit pada topik-topik yang ada di kursus yang telah teman-teman buat. Jadi bagaimana cara untuk menambahkan pertemuan satu pada kursus yang telah kita buat. Nah, karena di sini sudah ada gambar pena, otomatis teman-teman sudah bisa mengedit. Jadi cara menambahkan pertemuan, nah pada bagian bawah di sini ada tambahkan topik. Teman-teman bisa langsung klik tambahkan topik. Nah, setelah itu akan muncul topik 2. Nah, di sini teman-teman silahkan ubah topik 2 menjadi pertemuan 2. Kemudian klik enter. Nah, setelah berubah menjadi pertemuan 2, nah di sini pada pertemuan 1 ada deskripsi terkait dengan membahas kontrak belajar. Nah, bagaimana cara menambahkan deskripsi pada pertemuan yang telah kita buat? Nah, di sini ada titik 3 pada sebelah kanan. Teman-teman bisa klik. Kemudian teman-teman bisa klik ubah topik. Nah, teman-teman bisa tambahkan deskripsi pada bagian ringkasan. Nah, setelah teman-teman selesai menambahkan deskripsi, teman-teman scroll ke bawah, setelah itu menemukan simpan perubahan. Nah, teman-teman bisa langsung klik simpan perubahan. Nah, di sini sudah ada pertemuan 2 dengan deskripsi membahas tentang kontrak belajar. Langkah selanjutnya, bagaimana cara menambahkan kontrak belajar pada pertemuan yang telah kita buat.
Jadi di sini ada tambahkan aktivitas atau sumber. Jadi teman-teman bisa langsung klik tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, pada bagian ini teman-teman akan melihat berbagai macam fitur yang teman-teman bisa gunakan. Di sini ada area teks dan media, ada berkas, ada buku, ada folder, forum, glosarium, H5P, halaman, kuis, lokakarya, obrolan, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan apa yang ingin teman-teman masukkan. Jadi kontrak belajar saya berupa berkas, jadi saya pilih berkas. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Pada bagian nama, di sini namanya kontrak belajar. Kemudian untuk deskripsi, pada bagian deskripsi teman-teman bisa memasukkan instruksi kepada peserta didik atau kepada mahasiswa apa yang ingin dilakukan pada pertemuan 2. Nah, setelah teman-teman menambahkan deskripsi, teman-teman bisa centang pada bagian tampilkan deskripsi di halaman kursus. Tujuannya agar apa? Agar peserta didik atau mahasiswa langsung melihat instruksi yang harus dilakukan ketika membuka pada pertemuan 2. Setelah itu, pada pilih berkas, teman-teman bisa langsung masukkan berkas kontrak belajar yang telah teman-teman buat. Nah, pada bagian kiri ada bank konten, berkas server, berkas terbaru, unggah berkas. Nah, teman-teman bisa langsung klik unggah berkas. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung masukkan file, pilih file. Nah, kontrak belajar, open. Jadi, setelah kita memasukkan kontrak belajar pada lampiran, teman-teman bisa langsung klik unggah berkas ini. Nah, ini sudah muncul kontrak belajar yang telah teman-teman masukkan ke dalam pertemuan 2. Kemudian di bawahnya lagi ada muncul tampilan. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur ulang. Teman-teman ingin menampilkan filenya atau menampilkan jenis filenya, menampilkan tanggal unggah filenya, tampilkan deskripsi. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kemudian di bagian pengaturan modul umum juga teman-teman bisa mengatur ulang. Pembatasan akses. Nah, di sini bisa diatur apabila teman-teman ingin membatasi pertemuan ini hanya kepada peserta didik. Nah, teman-teman bisa menambah pada pembatasan akses. Nah, kondisi penyelesaian juga di sini bisa diatur tergantung keinginan teman-teman sebagai teacher atau dosen. Selanjutnya setelah itu teman-teman bisa langsung klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, pada pertemuan 2 sudah muncul kontrak belajar dengan deskripsi. Silahkan download kontrak belajar yang telah dibagikan dan pahami poin-poinnya secara seksama. Kemudian, bagaimana cara untuk menambahkan penugasan di pertemuan 2. Jadi di sini kita ingin meminta feedback dari peserta didik terkait dengan kontrak belajar, yaitu kita ingin agar peserta didik mengumpulkan kontrak belajar yang telah ditandatangani. Jadi hal itu dalam bentuk penugasan. Selanjutnya kita tambah aktivitas atau sumber. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan karena kita ingin meminta kembali kontrak belajar yang telah ditandatangani dan itu berupa penugasan. Jadi kita langsung klik bagian penugasan. Nah, di sini nama penugasan menyetor kembali kontrak belajar. Selanjutnya pada bagian deskripsi, teman-teman bisa menambahkan deskripsi apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Jadi
Setelah teman-teman menambahkan deskripsi, jangan lupa centang. Nah, di sini karena tidak ada berkas, jadi tidak usah ditambahkan. Kemudian ketersediaan. Nah, di sini izinkan pengajuan dari kita aktifkan. Jadi ini kita ajukan pada tanggal 12 Desember 2023. Untuk pukulnya juga bisa diatur. Sekarang pukul 7.10, jadi kita atur 7.10. Nah, selanjutnya jatuh tempo. Kita ingin memberikan jangka waktu selama 3 hari kepada peserta didik untuk mengerjakan kontrak belajar, menandatangani kontrak belajarnya. Jadi di sini kita bisa atur pada tanggal 15 Desember 2023. Nah, tanggal jatuh temponya yaitu jam 23:59. Kemudian tanggal batas akhir, teman-teman juga bisa mengaktifkan tanggal batas akhir. Jadi tergantung teman-teman. Nah, ingatkan saya untuk menilai. Kemudian pada tipe pengajuan, di sini bisa berupa teks daring dan pengajuan berkas. Karena kita ingin meminta kontrak belajar yang telah ditandatangani, maka kita pilih pengajuan berkas. Nah, jumlah maksimum berkas yang diunggah di sini bisa disesuaikan, kita pilih 2 saja. Kemudian ukuran maksimum pengajuan. Nah, jadi maksimal berkas yang harus diunggah oleh peserta didik yaitu 100 MB. Kemudian tipe berkas yang diterima, kita juga bisa pilih tipe berkas yang diterima. Nah, di sini ada berbagai macam yang bisa kita pilih. Arsipkan berkas, berkas audio, berkas dokumen. Nah, di sini kita pilih berkas dokumen. Kemudian berupa PDF. Kemudian teman-teman bisa klik simpan perubahan. Nah, di sini juga ada jenis umpan balik. Ada setelan pengajuan tugas. Ada setelan pengiriman grup. Kemudian di sini juga ada nilai, jadi kita bisa langsung memberikan nilai ketika peserta didik telah mengumpulkan kontrak belajar dengan cara teman-teman bisa mengisi pada bagian nilai. Selanjutnya teman-teman bisa klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, pada pertemuan 2 sudah muncul file kontrak belajar yang ingin dibagikan kepada peserta didik dan telah ada forum atau tempat penugasan di mana peserta didik diharapkan menyetor kembali kontrak belajar yang telah disetujui dengan tanda tangan. Nah, kemudian bagaimana apabila teman-teman salah mengetik sesuatu dalam pertemuan yang telah teman-teman buat, teman-teman bisa langsung edit setelan. Apabila teman-teman ingin menghapus juga ada pada bagian bawah hapus, jadi teman-teman bisa langsung menghapus pertemuan yang telah teman-teman buat. Kemudian langkah selanjutnya, bagaimana cara memasukkan video ke dalam pertemuan yang telah kita buat. Jadi teman-teman bisa langsung klik tambahkan aktivitas atau sumber. Karena video yang ingin kita masukkan berupa link URL, maka teman-teman bisa pilih atau klik URL. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan video pembelajaran dari YouTube. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung mengisi pada bagian nama video pembelajaran. Nah, URL eksternal, teman-teman bisa langsung memasukkan link URL yang telah teman-teman salin atau copy. Kemudian pada bagian deskripsi, teman-teman bisa langsung masukkan deskripsi atau instruksi kepada peserta didik. Nah, kemudian karena di sini bersifat URL atau link video, maka teman-teman bisa klik pada bagian ini. Setelah itu teman-teman masukkan link yang telah teman-teman
salin, kemudian jangan lupa centang pada bagian buka di jendela baru, kemudian buat tautan. Nah, setelah itu tinggal kita rapikan seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan centang pada bagian tampilkan deskripsi di halaman kursus. Nah, pada bagian ini teman-teman juga bisa atur ulang sesuai keinginan dengan teman-teman. Setelah itu, klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, setelah itu akan muncul video yang telah kita masukkan. Nah, jadi teman-teman tinggal memasukkan linknya saja. Setelah itu akan muncul video pembelajarannya. Kemudian kita klik. Nah, jadi linknya bisa diakses. Nah, kemudian langkah selanjutnya pada pertemuan 8 di sini kita melihat middle test atau UTS. Kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat contoh UTS yang telah kita buat. Nah, ini di sini saya sudah membuat UTS sebanyak 20 soal berupa pilihan ganda. Jadi bagaimana cara membuat soal pilihan ganda? Jadi langkah yang harus teman-teman lakukan, yang pertama adalah tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, setelah itu teman-teman di sini bisa pilih pada bagian kuis. Jadi teman-teman bisa tambahkan deskripsi terlebih dahulu. Di sini nama, middle test atau UTS. Kemudian tambahkan deskripsi. Kemudian jangan lupa tampilkan deskripsi di halaman kursus. Kita centang. Nah, di sini bisa teman-teman atur waktu pengerjaan. Teman-teman ingin mengaturnya, kita aktifkan pada 12 Desember. Tutup kuis di 12 Desember juga. Kemudian waktu pengerjaan di sini kita aktifkan. Kita ingin memberikan waktu selama beberapa menit atau beberapa jam kepada peserta didik untuk mengerjakan soal pilihan gandanya. Kita kasih 30 menit atau 60 menit. Nah, waktu pengerjaan berakhir, secara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim. Selanjutnya pada bagian nilai, teman-teman juga bisa mengatur nilai yang ingin diberikan kepada teman-teman. Contoh nilai kelulusan kita memberikan patokan 85. Selanjutnya pada bagian tata letak, perilaku soal, dan lain-lain, teman-teman bisa mengatur ulang. Setelah itu, teman-teman bisa klik pada bagian simpan dan kembali ke kursus. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung klik pada bagian kuis. Akan muncul seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung tambahkan soal dengan klik tambahkan soal. Nah, jadi di sini bisa teman-teman atur terkait dengan nilai maksimum.
Nah, kalau teman-teman ingin melakukan soal acak, teman-teman bisa centang pada bagian kocok soal. Selanjutnya teman-teman bisa tambah kemudian soal baru. Nah, di sini juga ada berbagai macam pilihan yang teman-teman bisa lakukan. Ada benar salah, mencocokkan jawaban singkat, numerik, esai, dan lain-lain. Karena kita ingin memasukkan pilihan ganda, jadi kita pilih pilihan ganda, kemudian tambahkan. Nah, nama soal, jadi kita masukkan soal pertama. Teks soal, pada bagian teks soal berupa pertanyaan dari pilihan ganda atau soal yang telah teman-teman buat. Di sini saya ada soal. Nah, setelah itu status soal siap, poin bawaan 5, umpan balik bisa kita hiraukan dengan nomor ID. Nah, kemudian di sini jenis pilihan, teman-teman bisa pilih. Di sini saya pilih A, B, C. Nah, untuk optionnya teman-teman bisa isi pada bagian jawaban pilihan 1, teman-teman bisa langsung isi. Option 2 kita isi pada pilihan 2. Option 3 kita masukkan pada pilihan 3. Selanjutnya pada option 4 kita masukkan jawaban bagian D. Kemudian setelah teman-teman selesai memasukkan semua optionnya, teman-teman untuk memilih jawaban benar. Di sini jawaban benar hidupnya pesimis. Pada bagian nilai, teman-teman bisa atur dengan 100%. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa langsung simpan perubahan. Nah, setelah itu akan muncul soal yang telah kita buat dengan nilai 5 poin per soalnya. Tergantung dengan jumlah soal yang teman-teman buat. Contoh middle test yang saya buat sebanyak 20 nomor. Nah, akan muncul pada bagian pojok kiri navigasi kuis semua soal yang telah teman-teman buat. Di sini saya sudah buat soal sebanyak 20 nomor. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya bagaimana cara memasukkan peserta didik ke kursus yang telah teman-teman buat. Nah, pada bagian kursus di sini ada peserta. Teman-teman bisa langsung klik pada bagian peserta. Nah, ini merupakan peserta didik yang telah terdaftar di kursus saya atau kelas saya. Jadi cara untuk menambahkan teman, kita bisa klik daftarkan pengguna. Nah, kemudian kita klik cari. Nah, pada bagian cari, teman-teman bisa langsung memasukkan kata kunci yang ingin teman-teman masukkan ke kelas teman-teman. Nah, di sini sudah muncul banyak yang bisa kita masukkan. Kita tinggal checklist kemudian masukkan. Nah, di sini tetapkan peran sebagai siswa. Setelah itu teman-teman bisa langsung klik daftarkan pengguna. Kemudian setelah teman-teman daftarkan pengguna akan muncul peserta di bagian bawah.
Itulah video singkat terkait dengan penggunaan e-learning modul Gnomio yang sempat saya sampaikan kepada teman-teman.